keadaan orang tua kita. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 24 Maret 2025. Sebelum kita mulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pagi hari ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu, dan kuatkan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan harian kita hari ini, Senin 24 Maret 2025, diambil dari Hosea pasal yang 11, ayat yang 11. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan kita hari ini, Allah yang setia memulihkan umat-Nya. Allah yang setia memulihkan umat-Nya. Dalam Hosea pasal 11 ini, Allah digambarkan sebagai Bapa yang penuh kasih kepada bangsa Israel. Namun, karena pemberontakan mereka, maka bangsa itu harus mengalami hukuman, yaitu pembuangan. Ayat ini adalah bagian dari pesan pemulihan Allah bagi umat-Nya Israel setelah masa penghukuman. Pada ayat 11 ini, Allah berjanji untuk memulihkan mereka, membawa mereka kembali ke tanah air, dan memberikan keamanan bagi mereka. Ada beberapa frasa yang perlu dijelaskan. 1. Mereka akan datang dengan gemetar seperti burung dari Mesir dan seperti burung merpati dari tanah Asyur. Ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel akan kembali dari pembuangan.
dengan rasa takut, serta dengan kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Burung merpati melambangkan kelemahan, tetapi juga sekaligus ketergantungan kepada Allah. 2. Aku akan membuat mereka diam dalam rumah-rumah mereka. Ini menunjuk kepada janji Allah untuk memberikan keamanan, perlindungan, dan pemulihan kepada umatnya. Setelah masa penghakiman, Allah akan membawa umatnya kembali ke tempat di mana mereka bisa beristirahat dengan damai. 3. Demikianlah firman Tuhan. Pernyataan ini menegaskan bahwa janji ini pasti akan digenapi karena berasal dari Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita terapkan dalam keseharian hidup kita? Yang pertama, Allah adalah Bapa yang setia dan penuh kasih. Meskipun umatnya sering memberontak, kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena itu, dalam hidup kita saat ini, kita harus mengandalkan kasih dan kesetiaan Tuhan. Memang, kadang kita merasa jauh dari Tuhan karena dosa atau kesalahan kita. Tetapi satu hal yang kita harus selalu syukuri adalah bahwa Tuhan selalu membuka jalan bagi kita untuk kembali kepadanya. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, ciptaannya. Yang kedua, Allah menghukum tetapi juga memulihkan. Kepada umat pilihannya sendiri, Tuhan mengizinkan pembuangan sebagai bentuk disiplin, tetapi tujuan akhirnya adalah pemulihan. Oleh karena itu, saat kita ditegur Tuhan atau didisiplinkan oleh Tuhan, maka kita harus melihat itu sebagai cara Tuhan membawa kita kembali kepadanya. Seperti bangsa Israel yang dihukum tetapi kemudian dipulihkan. Apa artinya ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Jawabnya sederhana. Tuhan kadang menginginkan kita mengalami kesulitan agar kita kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Yang ketiga, kembalinya umat sebagai tanda pertobatan. Di sini dinyatakan bahwa umat Tuhan kembali kepadanya dengan rasa takut dan hormat, seperti burung yang kembali ke sarangnya. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati dan bersedia dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita harus hidup dalam pertobatan dan ketundukan kepada Tuhan. Dan yang keempat atau terakhir, janji Tuhan pasti digenapi. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya akan terjadi atau pasti digenapi. Di sini, pemulihan kedamaian bagi mereka yang bertobat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita percaya pada janji pemulihan Tuhan ini. Maksudnya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya akan janji Tuhan yang memulihkan kita dan memberi kedamaian kepada kita kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini adalah gambaran kasih setia Tuhan yang selalu membuka jalan bagi umatnya untuk kembali kepadanya. Bagi kita, firman Tuhan ini mengajarkan Tuhan selalu rindu memulihkan kita, meskipun kita pernah jatuh dalam dosa, ataupun pada saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dengan hati yang takut dan hormat. Datang dengan pertobatan. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh kami mengerti dan Tuhan kuatkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Hari ini Tuhan kami bawa dalam doa ini saudara-saudara kami, keluarga kami yang dalam keadaan berduka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara dan keluarga yang dalam keadaan sakit, yang sedang menjalani perawatan, sedang menjalani pengobatan ataupun pemulihan. Kiranya mereka boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Dan jika ada di antara mereka, ya Tuhan, pada hari ini, atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya itu membawa kebaikan bagi mereka semua, pemulihan dan kesembuhan. Tuhan, hari ini kami bawakan juga bagi mereka yang dalam pergumulan, yang akan mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Biarlah Tuhan menolong mereka. Berkati mereka semua ya Tuhan. Dan biarlah juga kami pada hari ini berserah diri ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.